Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Adelia Salsabila, yang kedua ada Salsa Citrawati, yang ketiga ada Irda Zakia, dan saya sendiri Fatia Nazmaila. Langsung masuk ke materi, yang pertama ada pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah mekanisme yang memungkinkan tubuh bereaksi terhadap perubahan pada berbagai lingkungan eksternal maupun internal yang senantiasa terjadi. Struktur sistem saraf yaitu ada dua, yang pertama sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Lalu ada fungsional sistem saraf, ada dua juga. Yang pertama ada sistem saraf somatis yang bekerja secara sadar, lalu sistem saraf otonom yang bekerja secara tidak sadar. Yang kedua ada struktur sistem saraf. Sistem saraf berasal dari kata syaraf, yang merupakan bundel silinder serat yang keluar dari otak dan central cord, dan bercabang-cabang ulang untuk menginervasi setiap bagian tubuh. Otak dan sumsum tulang belakang terdiri atas 3 bagian yang menjadi penyusun utama. Yang pertama itu ada badan sel yang membentuk bagian materi kelabu atau substansi gigi sehat. Yang kedua ada serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau substansi alba. Lalu yang ketiga ada sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Lalu ada otak atau saraf pusat, yang terdiri atas otak besar atau cerebrum, lalu otak tengah atau mesencephalon, yang ketiga ada otak kecil atau cerebellum, yang keempat ada sumsum sambung atau medula oblongata, yang kelima ada jembatan Farol atau pons Faroli. Lalu ada jaringan saraf, terdiri atas inti sel, sitoplasma, dendrit, akson, sel sekwan, sel sinapsis, dan badan sel. Menurut Sinaga, bahwa terdapat 3 macam sel yang dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu ada sel saraf sensorik, yaitu yang menerima rangsangan dari reseptor, yaitu alat indera. Lalu yang kedua ada sel saraf motorik, atau yang mengantarkan rangsangan ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Lalu yang ketiga ada sel saraf penghubung, yaitu yang menghubungkan sel saraf dari saraf satu dengan sel saraf lainnya. Yang ketiga ada komponen penyusun. Berbagai bangunan yang dapat ditemukan dalam sistem saraf hewan adalah otak, serabut saraf, plekon, dan ganglia. Nah, yang pertama ada serabut saraf. Serabut saraf merupakan kumpulan akson dari sejumlah sel saraf, baik sejenis maupun tidak sejenis. Yang kedua ada plexus, merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur. Yang ketiga ada ganglia. Ganglia merupakan kumpulan sel saraf bersifat modul atau membulat, dilapisi dengan jaringan konektif dan mempunyai badan sel serta serabut saraf. Selanjutnya ada sistem saraf dari hewan vertebrata. Yang pertama ada Fisces. Sistem saraf pada Fisces terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfactorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar. Ada 10 pasang saraf kranial. Korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh. Di samping ada gambar sistem saraf pada Fisces. Semua saraf yang berada di luar otak dan medula spinalis terdiri dari nervi cranialis atau saraf otak dan nervi spinalis atau semua saraf yang berpusat pada medula spinalis. Saraf yang berpusat pada otak atau nervi cranialis pada ikan terdapat 12 pasang. Di samping ada gambar dari sistem saraf Fisces. Yang kedua ada amfibi. Otak atau saraf pusat otak terbagi atas 5 bagian, dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Yang pertama ada lobus olfactorius, yang kedua ada otak besar atau cerebrum, yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon, yang keempat ada otak kecil atau cerebellum, yang kelima ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Di samping ada gambar dari sistem saraf pusat pada amfibi.
Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis merupakan lanjutan dari medula oblongata yang masuk ke dalam kanalis vertebralis. Pada amfibi, medula spinalis mengalami pembesaran di bagian cervicalis. Medula spinalis berfungsi menghantarkan impuls sensori dari saraf perifer ke otak dan menyampaikan impuls motoris dari otak ke saraf perifer. Selain itu, juga merupakan pusat dari refleks. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar atau sistem sensori somatik dan sistem saraf tidak sadar, sistem sensori autonom. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf autonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf autonom dapat dibagi atas menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Yang ketiga ada reptil. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf pembau. Otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Bagian lainnya kurang berkembang. Sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Di samping ada gambar dari sistem saraf pada reptilia. Sistem saraf pada reptilia, otak dengan dua lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan syaraf opticus, infundibulum, dan hypophysis. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup rasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada otak burung terdiri atas otak depan, otak kanan, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Yang pertama ada otak depan. Pada otak besar tidak banyak mempunyai neuron atau unit struktural dan fungsional dari sistem saraf dan bentuk juga tidak berlipat-lipat. Untuk otak tengah, di permukaan otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak. Sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang berkembang dengan baik. Lalu ada otak tengah burung berbentuk dua gelembung, berkembang dengan cukup pesat dan sebagai pusat saraf penglihat berkembang baik dengan membentuk gelembung, sehingga indera penglihat burung berkembang dengan baik. Lalu ada sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan berfungsi sebagai penghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju otak. Sumsum lanjutan ini mengandung sel saraf atau neuron yang membantu mengatur detak jantung, respirasi, dan tekanan darah. Lalu yang kelima ada mamalia. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan organ-organ inilah yang kemudian mengatur emosi, pikiran, hingga respon berupa gerakan. Sumsum tulang belakang sering juga disebut sebagai medula spinalis dan letaknya berada di dalam rongga setiap ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah sebutan untuk cairan cerebrospinal yang mirip dengan yang ada di otak. Sebagai bagian dari sistem saraf pusat, sumsum tulang belakang memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama menghantarkan impuls atau rangsangan sensorik dari indera tubuh menuju ke otak. Yang kedua mengirim impuls motorik dari otak ke efektor tubuh, dan sumsum tulang belakang juga berfungsi sebagai pusat gerakan refleks tubuh. Sistem saraf tepi. Fungsi utamanya adalah menghubungkan sistem saraf pusat dengan semua bagian tubuh manusia, sekaligus menerima impuls dari luar tubuh. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sering disebut sebagai sistem saraf sadar yang bekerja sesuai dengan perintah otak. Artinya, kamu sepenuhnya sadar ketika menggerakkan anggota tubuh, misalnya saat berjalan, makan, atau memegang sesuatu.
Jadi semua aktivitas ini dilakukan di bawah kendali kamu. Yang kedua, sistem saraf otonom, disebut juga sistem saraf tak sadar. Ini berarti aktivitasnya bekerja tanpa perintah dari otak dan kamu pun tidak akan menyadarinya. Contohnya adalah denyut jantung, proses pencernaan makanan yang berlangsung secara otomatis. Lalu ada invertebrata. Yang pertama, Annelida. Sistem saraf terdiri atas sepasang ganglion atau otak pada prostamium, saraf penghubung melingkari paring, sebuah atau sepasang benang saraf ventral sepanjang tubuh yang dilengkapi sebuah ganglion dan sepasang saraf lateral pada tiap ruas. Yang kedua ada arthropoda. Sistem saraf arthropoda ini sistemnya saraf tali berjumlah sepasang yang ada pada sisi ventral tubuhnya. Arthropoda mempunyai alat peraba berupa antena pada tubuhnya. Lalu selanjutnya Coelenterata akan dijelaskan oleh Teh Salsa Citrawati. Pembahasan selanjutnya yaitu pada filum Coelenterata. Nah, sistem saraf Coelenterata ini berupa sistem saraf sederhana berbentuk jala. Fungsinya itu yaitu untuk mengatur pergerakan serta menanggapi rangsangan. Pusat dari sistem saraf Coelenterata ini terdapat pada rongga mesoglia. Mesoglia sendiri merupakan lapisan bukan sel yang terdapat di antara lapisan epidermis dan gastrodermis. Kemudian, filum yang keempat yaitu echinodermata. Nah, sistem saraf pada echinodermata dikenal dengan saraf plexus. Echinodermata sendiri tidak mempunyai otak dan hanya mempunyai cicin saraf pusat serta cabang saraf yang menyebar pada lengan atau bagian tubuhnya yang simetris radial. Tepatnya ini berada di bawah kulit mereka. Filum yang selanjutnya yaitu filum yang kelima, yaitu filum moluska. Nah, dalam sistem saraf moluska terdapat sepasang ganglia cerebral berupa massa badan sel saraf yang menginervasi atau persarafan di kepala, mulut, dan yang terkait organ indera. Dari ganglia cerebral dorsal ini terdapat dua pasang kabel saraf longitudinal yang muncul, yaitu sepasang kabel saraf lateral atau disebut pleura, di mana sering membentuk ganglia pleura yang menginervasi mantel, dan juga sepasang ventral kabel saraf pedal, sering membentuk ganglia pedal yang menginervasi kaki. Selanjutnya yaitu filum yang keenam, yaitu filum nematelmintes. Nah, pada sistem saraf nematelmintes ini berbentuk ganglion cerebral berupa dua kelompok besar dari kumpulan sel saraf serta truncus nervosus berupa berkas saraf kecil longitudinal. Nah, sistem sarafnya ini terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Nah, cincin saraf tersebut berhubungan dengan 6 saraf anterior serta beberapa saraf posterior. Selanjutnya yaitu filum yang ketujuh, yaitu platyhelminthes. Sistem saraf pada platyhelminthes berupa sistem saraf tangga tali, di mana sistem saraf tangga tali sendiri merupakan sistem saraf yang paling sederhana. Pada sistem tersebut, pusat susunan saraf yang disebut sebagai ganglion otak terdapat di bagian kepala dan berjumlah sepasang. Nah, dari kedua ganglion otak tersebut keluar tali saraf sisi yang memanjang di bagian kiri dan kanan tubuh yang dihubungkan dengan serabut saraf melintang. Kemudian terdapat filum yang terakhir yaitu filum porifera. Nah, pada porifera ini merupakan makhluk hidup yang tidak mempunyai sel saraf. Namun, fungsi sel saraf tersebut digantikan oleh sel lain yang terdapat dalam tubuhnya. Hal tersebut menyebabkan porifera mampu bereaksi dengan lingkungan serta peka terhadap beberapa sentuhan meski tidak mempunyai sel saraf. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.